2021 membuat tugas video dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdan MHD. Nah, aliran Mu'tazilah. Secara bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab i'tazala yang berarti memisahkan diri atau menjauh. Nah, sedangkan secara istilah nama ini bermula dari peristiwa ketika Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis ilmu gurunya Hasan al-Basri di Masjid Basra, Irak. Nah, perbedaan pendapat tersebut dipicu oleh status hukum pelaku dosa besar. Hasan al-Basri menganggapnya mukmin yang berdosa, sedangkan muridnya Wasil bin Atha berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada di posisi antara mukmin dan kafir. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok teologi rasionalis dalam Islam. Mereka sangat menjunjung tinggi peran akal, rasio, dan memadukannya dengan kajian filsafat Yunani dan menafsirkan teks-teks agama, sehingga mereka sering disebut sebagai kaum rasionalis Islam. Tahun dan tempat lahirnya Mu'tazilah. Tahun lahirnya itu, aliran Mu'tazilah lahir di kota Basrah, Irak pada awal abad ke-2 Hijriah, sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah atau dekade awal abad ke-8 Masehi. Momen kelahirannya ditandai oleh peristiwa spesifik di Masjid Agung Basra, yaitu ketika Wasil bin Atha memisahkan diri i'tazala dari tiang majelis ilmu gurunya Hasan al-Basri karena perbedaan pandangannya teologis mengenai status pelaku dosa besar. Isi ajaran Mu'tazilah. Yang pertama itu at-tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Ini adalah ajaran paling dasar. Mereka menolak segala bentuk sifat Tuhan yang menyerupai makhluk. Menurut mereka, Tuhan tidak memiliki sifat seperti melihat, mendengar yang terpisah dari zatnya. Karena itu akan mengarah pada kemusyrikan banyak yang kekal. Implikasinya mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan, bukan sifat kalam Tuhan yang qadim, tak bermula. Nah, yang kedua itu ada al-adil, yaitu keadilan Tuhan. Mu'tazilah menyerap paham qadariyah di sini. Mereka meyakini bahwa Tuhan Maha Adil sehingga mustahil Tuhan menciptakan perbuatan buruk manusia lalu menghukumnya. Manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, yang memiliki free will yang mutlak. Nah, yang ketiga itu ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Tuhan pasti menepati janjinya untuk memasukkan orang baik ke surga dan orang jahat ke neraka. Tuhan tidak akan mengampuni dosa besar tanpa adanya taubat nasuha sebelum maut, menolak konsep syafaat mutlak. Nah, yang keempat itu ada al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Ini adalah cikal bakal lahirnya Mu'tazilah. Pelaku dosa besar bukan lagi seorang mukmin karena imannya rusak, tapi juga bukan kafir karena masih bersyahadat. Ia berada di status tengah yang disebut al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Jika meninggal tanpa taubat, ia akan kekal di neraka, namun siksaannya lebih ringan dari orang kafir. Dalil-dalil rujukan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah selalu menggunakan dalil Al-Quran yang sejalan dengan rasionalitas mereka. Untuk at-tauhid, menolak Tuhan itu diserupakan dengan makhluk. Mereka merujuk pada Quran Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Nah, untuk al-adal atau keadilan dan kebebasan manusia itu mereka merujuk pada Quran surah Fussilat ayat 46 yang artinya barang siapa mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan Tuhanmu sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Nah, tokoh-tokoh utama Mu'tazilah. Beberapa tokoh kunci yang membentuk dan mengembangkan pemikiran rasional Mu'tazilah. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam menyusun sistematika ajaran mereka dari masa ke masa. Nah, tokoh-tokohnya itu, yang pertama itu Wasil bin Atha, wafat pada 131 Hijriah. Yang kedua Amr bin Ubaid, yaitu wafat pada 144 Hijriah. Yang ketiga Abu al-Huzail al-Alaf, wafat pada 227 Hijriah. Yang keempat ada Al-Nazam, wafat 231 Hijriah. Dan yang terakhir ada Al-Jubai, wafat pada 303 Hijriah. Nah, itulah tadi tugas video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.